Selamat kami ucapkan kepada Bapak Dr. Mas Yandi yang kali ini lagi melaksanakan acara ngunduh mantu. Mudah-mudahan selamat pulang bersama keluarga dan kembali kepada kita besok. Amin. Teman-teman, kali ini kelompok kami dari kelompok fikih siasa akan menyampaikan materi seru ya dengan judul fikih siasa. Jadi saya sebagai moderator akan mengenalkan dua materi di sebelah kiri saya. Yang pertama adalah Pak Subri yang akan menyampaikan kajian fikih siasa dari perspektif Islam. Kemudian yang kedua Bapak Lukman akan menyampaikan fikih siasa Dusturia. Jadi sebentar saya akan menyampaikan terlebih dahulu untuk memberikan penajaman kepada pembahasan fikih siasa, di mana fikih siasa ruang lingkup yang akan kita bahas akan kita jelaskan ada 5 ruang lingkup pembahasan fikih siasa. Yang pertama adalah fikih siasa dalam peraturan perundang-undangan atau yang biasa disebut dengan siasa dusturia. Kemudian yang kedua, fikih siasa yang berkenaan dengan ekonomi dan moneter atau yang disebut dengan siasa maliyah. Kemudian yang ketiga, fikih siasa yang berurusan dengan peradilan atau yang disebut dengan siasa qadhiyah. Dan yang keempat, fikih siasa yang berhubungan dengan perang atau disebut dengan siasa harbiyah. Kemudian yang kelima adalah fikih siasa yang berhubungan dengan administrasi atau negara yang disebut dengan siasa idariyah. Jadi ruang lingkup yang akan kami sampaikan dibatasi oleh 5 ruang lingkup pembahasan fikih siasa supaya pembahasan kita lebih mendalam. Oleh karena itu kali ini untuk fikih siasa yang pertama, kedua akan disampaikan oleh Bapak Suri. Kemudian fikih siasa yang ketiga, keempat, 5 akan disampaikan oleh Bapak Lukman Hakim. Kepada sahabat-sahabat kami silakan bergiliran untuk menyampaikan materi masing-masing. Itu sudah kajian. 2 menit. Di mana nanti ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tadi sudah dijelaskan bahwasanya dalam pembahasan ini kita akan membahas tentang macam-macam siasa atau politik Islam. Dan dalam politik Islam ini ada berbagai macam. Salah satunya ada dusturia, ada ma'aliyah dan lain sebagainya. Saya di sini akan menerangkan tentang siasa dusturia. Apa sih siasa dusturia itu? Siasa dusturia merupakan segala bentuk tata ukuran atau teori-teori tentang politik tata negara dalam Islam atau membahas masalah perundang-undangan negara agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam. Artinya undang-undang itu mengacu terhadap konstitusinya yang tercermin dalam prinsip-prinsip Islam dalam hukum-hukum syariat yang disebutkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi, baik mengenai akidah, ibadah, akhlak, muamalah maupun berbagai macam hubungan yang lain. Prinsip-prinsip yang diletakkan di dalam perumusan Undang-Undang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum tanpa membeda-bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Sebagai suatu petunjuk bagi manusia, Al-Quran menyediakan suatu dasar yang kukuh dan tidak berubah bagi semua prinsip-prinsip etik dan moral yang perlu bagi kehidupan ini. Menurut Muhammad As'ad, Al-Quran memberikan suatu jawaban komprehensif untuk persoalan tingkah laku yang baik bagi manusia sebagai anggota masyarakat dalam rangka menciptakan suatu kehidupan berimbang di dunia ini dengan tujuan terakhir kebahagiaan di akhirat. Ini berarti penerapan nilai-nilai universal Al-Quran dan hadis adalah faktor penentu keselamatan umat manusia di bumi sampai di akhirat, seperti peraturan yang pernah dipraktekkan Rasulullah SAW dalam negara Islam yang pertama yang disebut dengan
Konstitusi Madinah. Yang mana? Terima kasih. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya Pak Zuri. Mengenai pendekatan kajian fikih siasat, seperti dijelaskan sebelumnya, objek kajian fikih siasat adalah tentang hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Kemudian dalam upaya menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bersama, hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijakan, perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter sebagai suatu cabang ilmu dan yang berdiri sendiri. Kajian fikih siasat tentu memiliki metodologi dan pendekatan ilmiah. Dengan metode-metodenya, kita dapat menilai pemikiran-pemikiran dan praktek kenegaraan yang pernah berkembang sepanjang sejarah Islam. Di samping itu, metode dan pendekatan ini juga akan menjadi acuan serta kerangka untuk merumuskan keputusan-keputusan politik masa kini, sehingga bisa mengantisipasi setiap permasalahan yang berkembang di dunia Islam. Ada beberapa kesempatan untuk teman-teman yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada Bu Nyai yang cantik dan molek. Yang dari mana Bu Nyai? Dari Sumenep ya. Pertanyaannya terkait pemaparan yang telah disampaikan Bu Nyai. Di sana ada bahasa ruang lingkup fikih siasat. Bagaimana menurut Ibu Nyai terkait ruang lingkup fikih siasat itu dalam penerapannya pada kehidupan sehari-hari? Terima kasih Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi cukup jelas pemahamannya. Namun ada yang saya tanyakan yang mengganjal sekali pada diri saya, yaitu dengan adanya kabar-kabar bahwasannya ada sebagian masyarakat Indonesia itu menghendaki negara ini dijadikan negara khilafah. Nah, pandangan saudara bagaimana tentang hal ini? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus sekali, terima kasih teman-teman atas atensinya untuk menanggapi materi yang telah kita sampaikan. Jadi kami dari kelompok siasat akan menjawab pertanyaan dari yang terakhir dulu, Bapak Hamzah. Karena ini perbincangan yang sangat menarik di era kini di Indonesia. Bahkan memang Indonesia kali ini, hari ini sedang diteror-terornya oleh kelompok-kelompok yang tidak suka NKRI, tidak suka Pancasila, tidak suka undang-undang, dan tidak suka dengan keberadaan ideologi yang sudah diterapkan sejak dulu sampai hari ini. Bagaimana sikap kita sebenarnya sebagai warga yang baik untuk menghalau adanya kelompok yang menamakan dirinya dengan khilafah. Sebenarnya mungkin kita sebagai mahasiswa S2 yang bijak, kita sudah bisa menilai mana yang sebenarnya bisa menguntungkan bagi negara kita, mana yang sebenarnya bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat kita. Karena secara politik itu adalah, kalau kembali kepada asalnya, kalau kembali kepada akarnya, politik itu adalah hal yang menuju adalah sesuatu untuk menuju cita-cita. Jadi ajaran atau doktrin untuk menuju suatu cita-cita, tetapi cita-cita yang baik. Tetapi kemudian kenapa kok ada politik praktis, ada politik yang kemudian orang mempunyai penilaian bahwasanya politik itu adalah semuanya jelek? Tidak. Sebenarnya bagaimana juga politik negara? Politik negara ini dibutuhkan oleh kita sebagai mahasiswa, juga harus mampu mengkritisi bagaimana dengan diadakannya negara khilafah. Khilafah ini tidak cocok Bapak Ibu untuk kita, karena khilafah ini adalah sudah merubah ideologi dari yang sudah ditetapkan dengan berbagai macam agama di Indonesia. Jadi kalau khilafah ini kan berporos pada satu agama, hanya Islam saja. Tetapi yang ada di Indonesia, agama kita ini banyak, dan kebinekaan tunggal ikaan ini
bagi kami kelompok kita tidak menyepakati sama sekali yang dikatakan dengan negara khilafah. Terima kasih, mungkin itu, dan kami juga butuh masukan teman-teman yang lain. Saya kasih masukan ya. Saya kasih masukan kan butuh masukan ya. Boleh. Butuh masukan kan. Siap. Siap, Pak Zaki, barangkali ada masukan untuk. Jadi untuk memahami khilafah Islamiyah di NKRI ini tidak hanya sekedar apa itu dibahas sisi kebijaksanaan, kepantasan, dan kelayakan, tidak. Tapi harus ada ranah hukum yang menjadi detail persoalan itu, yang kemudian itu menjadi istimbat penetapan hukumnya. Itu yang pertama. Sabar. Itu yang pertama kan ya. Tapi saya kurang setuju. Yang kedua, apakah kalau khilafah Islamiyah betul-betul ada di negeri ini, agama lain ini tidak bisa dinaungi? Tidak bisa kan? Bisa. Oh, bisa. Kenapa tidak? Takbir. Takbir. Ini harus menjadi persoalan serius ini. Nyata-nyata di fikih ada kan siasat. Di siasatnya kan ada. Ada ya? Ada. Ada pembahasan siasat ada. Pembahasan jihad juga ada. Tapi apakah penerapannya? Nah, ini yang harus kita logikakan sesuai dengan kultur Indonesia. Ini seperti itu. Assalamualaikum. Iya, boleh, silakan Pak Rofiq. Silakan masuk. Kalau menurut saya, jadi khilafah itu sah-sah saja diterapkan di bumi Indonesia. Cuma kita harus melihat kultur yang ada di Indonesia. Bahwa Indonesia ini adalah negara yang terdiri dari berbagai macam agama, kemudian ras, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Sehingga ketika Wali Songo itu datang ke Indonesia untuk menyebarkan agama Islam, maka beliau, para Wali Songo ini menerapkan sistem yang toleran sekali di dalam mengembangkan agama Islam, sehingga dari situlah muncul kebinekaan tunggal-ikaan di dalam beragama. Artinya ketika di dalam suatu negara itu sudah ada berbagai macam agama, maka kedatangan Islam tidak serta-merta meninggalkan agama lain. Toh sekalipun Islam itu sudah ada di sini, ya, kemudian agama lain yang mendahului itu juga ada, itu tidak bisa meninggalkan agama-agama lain dalam arti kebebasan beragama. Sehingga kita di dalam beragama ini tetap kita mengikuti apa yang ada di dalam aturan bernegara di Indonesia, tapi kita melaksanakan konsep Islam yang sebenar-benarnya. Jadi tetap beragama lakum dinukum waliyadin, kita mempunyai agama kita sendiri, kita yakini, kita amalkan dan kita kuatkan. Nah, itu sudah menjadikan khilafah dalam diri saya sendiri, dalam diri pribadi muslim itu sendiri. Itu menurut saya. Terima kasih. Ada Pak Zaki, ada Pak Rofiq yang begitu luar biasa menyikapi tentang khilafah di Indonesia dengan kontroversialnya. Saya yakin di sini bapak-bapak atau ibu-ibu masih punya pendapat yang luar biasa. Bagaimana sih sebenarnya khilafah di Indonesia? Apakah benar-benar masih bisa diaplikasikan di negara yang tercinta ini, seperti Islam di Indonesia ini? Monggo, kayaknya Pak Safin punya pendapat, silakan. Kasih. Jadi menurut saya terkait dengan khilafah, saya kurang setuju tadi dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Amun Rofiq, menerima khilafah di bumi Indonesia tercinta ini. Jadi yang dimaksud atau yang sedang viral atau booming yang menjadi perbincangan di kalangan masyarakat, yang dianggap khilafah itu bukan sebagaimana yang sudah dijelaskan secara detail oleh Kiai Rofiq tadi, tetapi yang dimaksud adalah khilafah untuk mengganti sistem pemerintahan yang asalnya Negara Kesatuan Republik Indonesia itu menjadi khilafah hanya satu pemimpin orang Islam saja. Dalam artian semua nanti harus bersyariat dalam semua aspek, baik itu secara perbankan, ekonomi, perdagangan,
kemudian penentuan masalah hukum, semuanya itu harus bersyariah, harus sesuai dengan syariat Islam. Terima kasih dari beberapa pertanyaan yang disajikan oleh teman-teman Bapak Ibu dan jawaban dari teman-teman luar biasa. Terima kasih, diskusi ini hidup hampir 1 jam. Kita sudah melakukan diskusi ini. Mudah-mudahan Bapak Dr. Mas Hadi berkenan dengan diskusi kami kelompok siasat. Saya yakin diskusi kali ini tidak akan pernah menemukan solusi karena kita akan terus melakukan diskursus yang lain dengan pembahasan di yang lain juga tentang siasat, karena untuk bicara masalah politik dan siasat tidak akan pernah selesai. Oleh karena itu nanti diskusi ini akan berlanjut ketika kita punya kesempatan melanjutkan tentang tarikh khilafah. Juga mungkin nanti Bapak Dr. Mas Hadi berkenan memberikan nuansa baru, memberikan pemahaman baru bagaimana pendapat beliau tentang negara khilafah yang telah menjadi pembahasan kita kali ini. Luar biasa, terima kasih, tepuk tangan untuk kami dari kelompok siasat mengucapkan terima kasih dan kepada Bapak Dr. Mas Hadi, ini kelompok kami dan luar biasa antusias teman-teman. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Mas Hadi dan teman-temanku PAI 3 yang sangat kami banggakan. Kami kelompok 4 akan menjelaskan tentang munakahat, yaitu pernikahan, di mana dalam bab 1 ini ada pengertian dan hukum pernikahan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Faidaningsih. Yang kedua, apa tujuan pernikahan yang akan disampaikan oleh Muhammad Zainur Ramadhani. Yang ketiga, apa rukun dan syarat pernikahan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Wahyudin. Dan yang keempat, siapa saja yang wajib menjadi wali dan apa saja jenis pernikahan yang dilarang yang akan dijelaskan oleh Bapak Taufik. Itu bab yang kedua, yaitu pengertian dan hukum pernikahan. Yang pertama adalah pengertian pernikahan. Pernikahan berasal dari kata dasar nikah. Kata nikah menurut bahasa Indonesia berarti berkumpul atau bersatu. Menurut istilah syariat, nikah artinya perjanjian atau akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrimnya untuk membangun rumah tangga, dan dengan pernikahan dapat menghalalkan hubungan keduanya. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Yang kedua adalah hukum pernikahan. Hukum pernikahan itu sesuai dengan keadaannya ada 5. Yang pertama adalah wajib, yaitu bagi yang sudah mampu nikah dan khawatir akan terjerumus dalam perzinahan, maka orang tersebut diwajibkan untuk menikah. Yang kedua adalah sunnah, yaitu bagi orang yang telah mampu untuk menikah baik fisik, mental maupun biaya, tetapi tidak khawatir akan terjerumus ke dalam kemaksiatan karena mampu menjaga dirinya. Yang ketiga adalah mubah, artinya diperbolehkan. Yang keempat adalah makruh, yaitu orang yang akan melakukan pernikahan setelah mempunyai keinginan atau hasrat yang kuat, tetapi ia belum mempunyai bekal untuk memberi nafkah tanggungannya. Pernikahan semacam ini dikhawatirkan mendatangkan kemudaratan. Sedangkan yang kelima adalah haram bagi orang yang menikah atas dorongan nafsu belaka, orang yang ingin merebut keuntungan materi, dan orang yang mempunyai niat untuk menyakiti perempuan yang dinikahinya. Untuk selanjutnya yaitu apa tujuan pernikahan yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zainur Ramadhani. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pernikahan. Yang dimana dalam pernikahan ini terdapat 3 poin tujuan pernikahan. Yang pertama yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah. Salah satu pernikahan
ialah membentuk keluarga sakinah dan warahmah bersama ya. Yang artinya membentuk keluarga yang penuh ketentraman, kebahagiaan dan penuh kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Rum ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Allah. Tanda-tanda kebesarannya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antara kamu rasa kasih sayang. Dan sungguh pada demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir, yang sudah dijelaskan dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dan selanjutnya yaitu tujuan untuk menikah yaitu untuk mendapat keturunan yang sah. Selain membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Anak dari perkawinan merupakan penerus perjuangan ibu dan bapaknya. Nah, nikah merupakan jalan terbaik untuk mendapatkan keturunan mulia dan terhormat yang halal dan mendapatkan ridho Allah. Nah, melalui pernikahan, keturunan menjadi banyak, kehidupan menjadi lestari dan keturunan terpelihara sehingga kelangsungan hidup suatu negara atau bangsa dapat terwujud. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, yaitu al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Nah, harta dan anak-anak adalah perumpamaan perhiasan kehidupan dunia. Nah, dan yang terakhir untuk menghindari dari perzinahan. Itu penjelasan dari saya. Selanjutnya terkait dengan rukun dan syarat pernikahan akan dijelaskan oleh pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rukun dasar pernikahan itu rukun dalam pernikahan ada 4. Yang pertama ada calon, ada wali, ada 2 orang saksi dan ijab kabul. Untuk calon syaratnya beragama Islam. Untuk yang pria benar-benar pria, untuk yang wanita benar-benar wanita atau bukan waria atau bukan gaji. Yang ketiga tidak karena paksaan, yang keempat bukan muhrim, dan yang kelima tidak sedang ihram. Untuk wali sebagaimana dalam hadis disebutkan yang artinya barang siapa di antara perempuan yang menikah dengan tanpa izin walinya maka pernikahannya batal. Untuk 2 orang saksi syaratnya yang pertama laki-laki beragama Islam, saleh, baligh, berakal sehat dan adil, merdeka. Kedua saksi bisa mendengar dan memahami bahasa yang digunakan waktu dalam mengucapkan ijab kabul. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Taufik. Terima kasih. Melanjutkan untuk wali nikah. Wali nikah di sini secara luar itu adalah sebagai pelindung atau penolong dan juga sebagai penguasa. Kemudian seluruh mazhab atau mazhab ini sepakat bahwa wali dalam pernikahan adalah wali perempuan yang melakukan akad nikah dengan pengantin laki-laki yang menjadi pilihannya. Kemudian urutan wali itu bisa dari orang tua atau bapak atau kakek, bapaknya bapak, kemudian saudara seayah, dan itu bisa seterusnya di anak laki-laki nomor 1 sampai
Kemudian macam-macam wali. Di sini ada beberapa macam wali. Yang pertama yaitu adalah wali nasab. Wali nasab itu adalah wali yang ada hubungan dengan wanita yang akan melangsungkan pernikahan. Atau wali nasab juga dibagi menjadi dua. Yang pertama wali akrab, yang kedua wali aman. Kemudian wali hakim. Wali hakim yang mana si perempuan tersebut memang tidak ada orang tua atau saudara, atau ada saudara atau famili yang mana saudaranya itu bepergian, itu melebihi berapa? 92,5 km, dan itu perjalanan 2 hari. Semisal dari rumah kita pergi ke Pacet untuk mencari ilmu yaitu kuliah, itu bisa diganti oleh wali hakim walaupun kita itu sebagai saudara, tapi karena ada udzur syar'i dan itu bisa dilakukan. Itu tentang wali nikah, dan seterusnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk sesi yang kedua yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan berdiri. Baik, terima kasih. Terkait dengan materi tentang pernikahan, seperti kita ketahui pada saat ini di era teknologi yang sudah canggih, banyak pasangan atau orang yang melakukan pernikahan secara online. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana hukumnya pernikahan yang dilakukan secara online? Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengatakan terkait pernikahan itu adalah untuk membuat keturunan. Keturunan di sini adalah hasil hubungan antara suami dan istri. Pertanyaan saya, ya, ketika si A ini adalah pegawai negeri, si B adalah pegawai swasta, tetapi swasta ini mempunyai si C. Kan katanya pernikahan adalah untuk membuat keturunan. Nah, sedangkan si A ini adalah pegawai negeri, mempunyai istri yang sah. Tapi hasil hubungannya tidak ketahui. Ternyata di lab itu hubungannya adalah dengan si C. Nah, itu bagaimana hukumnya? Secara hadis ada apa tidak? Secara Quran ada apa tidak? Terima kasih. Sini saya akan menjawab nanti pertanyaan dari Pak Tuan, yang mana dalam perkawinan online atau perkawinan yang tidak secara langsung melainkan secara online dari jarak jauh, itu para ulama dalam ilmu fikih mengatakan itu tidak ada hubungannya dengan online ataupun dengan teknologi, karena ilmu fikih, kalau kita benar-benar memahami ilmu fikih, dalam hal perkawinan itu boleh diwakilkan, walaupun orang yang diwakilkan itu sedang tidur atau sedang tidak ada, karena sudah diwakilkan oleh orang yang berhak atau wali yang ditunjuk oleh yang mau menikah. Jadi cukup yang diwakilkan saja yang hadir pada acara akad nikah tersebut. Mungkin ada tanggapan dari teman-teman yang lain? Baik, saya coba mau menanggapi secara umum gitu ya, karena saya lihat dari tadi itu yang dijelaskan tentang formalitas, tentang hukum, sedangkan secara substantif pernikahan tujuannya itu apa? Jadi selama ini kita itu berdiskusi hanya formalnya saja. Kita tidak pernah mengkaji secara serius pernikahan secara substantif. Tujuan menikah itu sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran itu untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu kan tujuan. Tapi selama ini kita jarang mendiskusikan itu. Nah, dan
setelah saya mencoba amati, yang banyak menyebabkan kegagalan di dalam rumah tangga, ya karena memang banyak yang tidak bisa menyikapi bagaimana semestinya menjalani pernikahan. Jadi sangat banyak sekarang orang berorientasi pada penilaian orang lain, bukan berorientasi pada apa yang mestinya dirasakan. Sedangkan sakinah mawaddah warahmah itu kan sesuatu yang kita rasakan, bukan yang orang lain lihat. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya ingin menanggapi jawaban dari pemateri tadi terkait dengan hukum pernikahan via online ya. Jadi saya mengutip pendapat Imam Taqiyuddin dalam kitabnya Kifayatul Akhyar, juz 2 halaman 5 baris keempat paling atas. Masuk. Nah, di sana secara eksplisit dijelaskan bahwasanya yustaratu disyaratkan fi sihhati aqdi nikah, dalam sahnya akad nikah itu harus huduru arba'ah, harus hadir 4 orang. Yang pertama waliyin, seorang wali, wa zaujin, calon mempelai yaitu suami, kemudian wa syahidai adlin, 2 saksi yang adil. Jadi bahasa atau teksnya di situ adalah hubur, harus hadir. Sedangkan jika via online, misalkan si suami tidak hadir di dalam ruang akad tersebut, maka jelas akad sahnya, akad nikahnya tidak sah. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin itu tanggapan dari saya. Banyak persoalan dalam rumah tangga. Katanya sakinah mawaddah warahmah, saya nggak terlalu memahami dengan detail hal itu. Tapi bahasa awam saya begini. Saya hanya memberikan macam kiasan-kiasan saja bahwa istri di rumah tangga itu adalah penyeimbang, betul nggak? Ya betul. Roda penyeimbang rumah tangga itu adalah istri. Betul nggak? Roda. Kita sangat mengerti sekali, mulai dari persoalan yang kecil sampai yang besar, mulai pagi malam, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Itu yang disebut siapa? Istri. Penyeimbangan itu. Makanya karena roda penyeimbangan, sebenarnya kalau roda penyeimbangan kalau hanya satu rodanya, sulit untuk ditembangi. Harus 4. Tidak, roda 2 yang depan itu bagai kontrol, yang belakang penyeimbang. Maka karena rodanya 2, jangankan orang besar, orang kecil aja bisa menumpangi loh ya. Seandainya itu roda 2, apalagi roda 4. Lebih seimbang lagi karena istri adalah roda keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga. Kalau memang rodanya sudah 4, ya jarang kan ada roda 5 kan jarang. Ada rodanya 2. Roda 1 itu anu loh Pak, apa itu? Sirkus. Saking vitalnya peran istri itu sebagai roda penyeimbang, makanya roda jangan 1. Akan goyang, maka sakinah mawaddah warahmah nggak tercapai. Betul. Setidaknya harus ada roda 2 atau becak roda 3. Satu roda 4. Itu baru sakinah mawaddah warahmah. Sedikit apa yang disampaikan oleh Pak Samsul, apa yang disampaikan oleh beliau, dengan adanya harus ada calon wali dan 2 orang saksi, dan itu harus hadir semua, dan keterangannya ini harus hadir semua. Memang benar itu harus hadir, tapi ketika calon di luar atau jauh di sana lewat online memang tidak sah. Tapi ketika calon itu menyerahkan kepada seorang wali, itu tidak masalah menurut Abu Yahya dan Al-Habib Muhammad Al-Haji. Itu yang dapat saya sampaikan. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Joko, yang mana ada seseorang wanita dan suaminya mengharapkan seorang anak, tapi tidak pernah dikaruniai, dan perempuan tersebut secara tidak langsung berhubungan dengan seorang laki-laki di luar tanpa sepengetahuan suaminya, dan hamillah perempuan tersebut. Dan itu anaknya bagaimana? Alhamdulillah. Karena alhamdulillah. Alhamdulillah. Hamil di luar nikah, maka hukumnya haram. Untuk anaknya Anak itu zina. tetap haram karena hasil zina. Untuk hadisnya
Mungkin akan Banyak. dijelaskan oleh Pak Samsul. Ya. Dari diskusi tentang menakar ini sangat luar biasa. Ada pertanyaan dan tanggapan dari teman-teman semua, yaitu tentang adanya pembahasan fikih kontemporer, yaitu tentang pernikahan online. Oleh karena itu diskusi ini tidak akan selesai sampai di sini saja. Kita masih bisa melakukan diskusi-diskusi di lain waktu. Terima kasih dari kelompok kami dan mohon koreksi dan tentunya dari Bapak dosen Dr. Masyhadi. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengikuti diskusi ini. Kurang lebihnya kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bapak dosen yang kami cintai, walaupun Pak dosen ada nun jauh di sana, tidak mengurangi rasa hormat kami pada beliaunya. Semoga jalannya di sana lancar, Amin. barokah, dan sini belajar, Amin. akan ilmu yang bermanfaat barokah. Amin. Semuanya lancar bermanfaat. Amin. Barokatil Fatihah. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.